Oke, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, terserah teman-teman yang sedang melihat video ini. Selamat kembali lagi di mata kuliah kita, yaitu pengantar teknologi informasi. Nah, di pertemuan kali ini, kemarin sebelumnya kita baru introduction ya, sama perkenalan juga. Sekarang kita akan membahas tentang pengantar teknologi informasi itu seperti apa, dan juga ada sedikit materi tentang etika penggunaan teknologi informasi itu seperti apa sih. Nah, mungkin di video ini akan kita jelaskan tentang PTI dan etikanya juga, dan juga saya lampirkan materi lecture note dan materi ini PPT ini juga ada kuis dan tugas, nanti saya lampirkan di Edlink, saya akan upload di Edlink. Ya mungkin kita langsung aja ya biar nggak terlalu banyak menghabiskan waktu. Oke, saya matikan dulu. Nah, bisa kita lihat di sini mata kuliah kita itu pengantar teknologi informasi. Bisa kita kita asumsikan teknologi informasi itu teknologi yang pada saat ini yang sering kita gunakan, dan juga informasi yang sehari-hari kita dapatkan itu adalah informasi yang sangat sangat banyak sekali tanpa kita sadar. Semua yang ada di sekeliling kita itu termasuk informasi. Nah, untuk konten yang akan kita bahas yaitu pengantar teknologi informasi, yang dimana di dalamnya itu ada pengertian teknologi informasi itu seperti apa, yang udah pengelompokan teknologi informasi, komponen teknologi informasi, juga klasifikasi sistem teknologi informasi itu apa aja sih, dan yang terakhir itu adalah peranan teknologi informasi. Dan juga ada tambahan satu materi yang di akhir itu masuk etika juga, karena kita sebelumnya kita belum membahas materi ini, jadi kita gabungkan di pertemuan ini pengantar teknologi informasi dan juga etikanya. Oke. Nah, kita bisa lihat ada beberapa definisi teknologi informasi yang bersumber dari Hug dan Ken pada tahun 1996. Bisa kita lihat teknologi informasi itu pengertiannya seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengerasan informasi. Dan juga yang kedua itu dari Martin nih, tahun 1999. Teknologi informasi ini tidak hanya sebatas teknologi komputer atau perangkat keras dan juga software, tapi digunakan proses juga, ada juga penyimpanan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, dan yang terakhir ini definisi dari William dan Sawyer pada tahun 2003. Teknologi informasi ini adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Tentunya teman-teman di sini sudah melakukan, sering mengirimkan sebuah data, entah itu melalui email, melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya, device-device yang sering kita temukan sehari-hari, teman-teman sudah lakukan. Hanya saja ini untuk pengetahuan fundamental aja. Ini sangat penting juga. Sebelum kita lanjutkan ke mata kuliah yang lebih berat. Dan juga ini teknologi informasi itu apa sih sebetulnya? Ya, bisa kita pecah, bisa kita kerucutkan nih bagi-bagi teknologi informasi seperti apa. Di sini ada teknologi komputer. Ini pecahan dari teknologi informasi juga, yang dimana teknologi komputer ini segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, fingerprint, flash disk, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan juga pengertian komputer yaitu mesin yang serbaguna yang dapat dikontrol oleh program yang digunakan untuk
mengolahkan data yang akan menjadi informasi yang akan kita manfaatkan. Dan juga pengertian program itu sebuah deretan perintah yang digunakan untuk mengendalikan komputer, sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki. Nah, untuk data sendiri, ini yaitu bahan mentah bagi komputer, dapat berupa angka, huruf, bahkan gambar. Dan yang terakhir itu informasi. Informasi ini mengartikan bentuk data yang telah diolah, yang sudah diproses sehingga dapat menjadi bahan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Ya, maksudnya ketika informasi sudah kita dapatkan berarti ada sebuah tindakan untuk itu. Dan untuk selanjutnya itu ada pengelompokan teknologi informasi. Apa aja sih untuk pengelompokan teknologi informasi ini? Di sini ada 6 poin. Yang pertama teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan mesin pemroses. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi dengan jarak entah itu jauh maupun dekat, itu tetap kita berkomunikasi. Misalkan kita berkomunikasi chatting dengan pacar, padahal itu di samping kita, itu tetap saja itu yang disebut komunikasi. Nah, tapi untuk contohnya sendiri ini ada beberapa poin seperti radio, televisi, dan telkom, itu termasuk teknologi komunikasi. Dan selanjutnya ini ada teknologi masukan nih. Bisa lihat teman-teman di sini ada keyboard, ada scanner, ada mouse. Itu itu termasuk input device yang berhubungan dengan pemasukan teknologi masukan gitu. Selanjutnya ada mesin proses. Ini prosesor ya. Teman-teman kalau misalkan punya, mungkin ya pada punya di rumah, ada PC, ada laptop yang di dalamnya itu ada CPU, Central Processing Unit, ini untuk berguna untuk pemrosesan berjalannya komputer. Kalau misalkan nggak ada ini CPU atau apa ini untuk CPU prosesor ini, itu tidak akan berjalan secara lancar. Ini pasti ya saling berhubungan lah gitu, saling erat. Dan sekarang ada teknologi penyimpanan. Yang mana teknologi penyimpanan ini bagiannya 2 kelompok nih. Ada 2. Yang pertama itu memori internal atau main memory. Yang kedua memori eksternal. Yang pertama memori internal, bisa kita lihat nih. Di sini ada RAM dan juga ROM. Nah, untuk RAM ini untuk penyimpanan internal ya. Jadi teman-teman bisa menyimpan data-data melalui RAM ini. Dan untuk ROM ini hanya membaca saja, bukan untuk penyimpanan, tapi penyimpanan sementara. Dan yang kedua itu ada memori eksternal yang bisa kita lihat. Nah, di sebelah kiri kita ada disket ya, atau floppy disk, mungkin pada tahun-tahun berapa ya, tahun dulu ya. Tapi saya pernah nyobain. Jadi disket ini. Yang kedua itu ada CD dan juga flash disk nih. Sampai sekarang penyimpanannya ada sampai 2 TB ya. Dan ini sekarang teknologi pengeluaran ini yang dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan menghasilkan sesuatu atau piranti yang menyajikan informasi hasil dari pengolahan sistem. Nah, ada juga teknologi perangkat lunak, ini yang disebut software ya teman-teman, mungkin sering familiar sekali ya. Familiar sekali dengan software tersebut karena teman-teman seharian selalu memakainya. Apalagi yang sering membuat laporan bisa menggunakan Word, Excel, bahkan yang sering edit foto atau bikin video creator ya, content creator bisa menggunakan Photoshop dan Filmora atau Adobe Premiere gitu. Dan untuk menggunakan Access bisa menggunakan
bisa akses, tapi sekarang bisa menggunakan MySQL sih. Nah, untuk PowerPoint sendiri seperti yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan PowerPoint. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen sistem teknologi informasi. Kenapa sih? Ada apa dengan komponen sistem teknologi informasi? Ini yang mana sistem teknologi informasi ini adalah sistem yang terbentuk semua dengan penggunaan teknologi informasi yang saling berkesinambungan. Kenapa saya bilang saling berkesinambungan? Karena ketika tidak ada salah satu di antara tiga ini, itu tidak akan berjalan. Contoh, softwarenya ada, brainware-nya ada, ya manusia maksudnya, tapi hardware-nya nggak ada, itu tidak akan bisa berjalan. Atau yang kedua, manusianya sebagai user ada, hardware-nya ada, tapi software-nya tidak ada, itu tidak bisa berjalan tetap. Apalagi kalau misalkan software-nya ada, hardware-nya ada, tapi orangnya ini nggak ada, wah, ini sudah tidak akan bisa lagi berjalan. Karena kenapa? Manusia ini sebagai maintenance juga biasanya yang membuatnya gitu, yang menciptakan gitu, yang memaintain, yang menggunakan juga teknologi yang sekarang ini. Jadi sangat peran penting untuk manusia ini, brainware ini sebagai komponen saling berkesinambungan di komponen sistem teknologi ini ya. Nah, sekarang klasifikasi sistem teknologi informasi ini. Nah, klasifikasi ini dibagi beberapa poin nih, yang dimana dibedakan dengan berbagai cara klasifikasinya. Yang pertama ini ada sistem teknologi informasi yang melekat, yang disebut juga embedded IT system. Yang kedua itu terkenal dengan decoded IT system, dan yang ketiga itu teknologi yang serbaguna, purpose IT system. Ini teman-teman pasti paham nih yang sering teman-teman pakai ini yang ketiga. Nah, bisa kita lihat untuk embedded IT system ini. Embedded IT system ini adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain, contoh dalam penggunaan lift. Ini kalau misalkan nih contoh dari bagi yang pernah naik lift Nusa Putra, misalkan dari 1 sampai 6 itu disetting lantai 2 sampai lantai 4 itu tidak bisa tidak bisa masuk ke lantai 2, 3, 4 karena udah settingannya yaitu embedded ini gitu loh. Jadi tidak bisa hanya bisa lantai 1 sampai lantai 5 dan 6 gitu, bisa karena udah disetting. Dan yang kedua itu recorder kalau misalkan teman-teman ya yang sering suka nonton bola itu pengen ada recordingnya gitu buat diarsip, dan bisa menggunakan VCR gitu. Nah, yang kedua decoded IT system ini biasanya dipasang pada ATM yang dimana hanya digunakan untuk tujuan tertentu, yang tujuannya itu mengambil uang dan transfer transaksi gitu. Dan yang terakhir itu general purpose IT system. Ini teman-teman pasti pada tahu, ini komputer yang dimana purpose IT ini serbaguna. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk hal apa saja untuk kebutuhan teman-teman. Ini bersifat umum ya, bisa dipakai oleh siapapun asal ya paham itu cara menggunakannya. Nah, untuk peranan teknologi informasi, teman-teman bisa lihat di sini ada perbankan, pendidikan, medis, kepolisian, perdagangan ya. Untuk perancangan produk juga ini sangat dibutuhkan gitu untuk perbankan. Nah, untuk perbankan sendiri, teman-teman mungkin sudah pada tahu, sudah halayaknya orang-orang juga sudah tahu ya, teknologi yang digunakan perbankan itu contoh misalkan untuk m-banking, orang mau ngirim uang kapanpun dan dimanapun berapa sebesar apapun bisa menggunakan m-banking. Jadi sangat dibutuhkan di dunia perbankan. Dan juga pendidikan, seperti halayaknya sekarang kita
lagi masa pandemi ini menggunakan sistem handling, apa yang apa itu Astrodim, si AKAD itu sangat berguna sekali buat sistem pendidikan itu, teknologi informasi ini. Dan untuk medis, bagi yang tahu mungkin ada yang tahu USG atau CT scan kepala ya, itu di dunia kesehatan sangat diperlukan teknologi informasi ini. Juga kepolisian, teman-teman yang sudah punya SIM, ingat ya, udah 17 tahun harus punya SIM itu. Nah, SIM itu ada proses pada pembuatan SIM tersebut. Yang pertama itu sidik jari kan, terus face recognition. Jadi teman-teman diambil gambar karena dalam wajah kita itu ada pola dari bentuk pola mata, hidung, bibir dan lain sebagainya, itu detection ya, disimpan database-nya di kepolisian. Juga yang ini nih, poin ini untuk perdagangan elektronik, ada e-commerce, mungkin sekarang sudah nggak aneh ya, orang-orang anak kecil pun udah bisa berbelanja online. Ya, perdagangan elektronik bisa jual, membeli, ya itu dengan menggunakan e-commerce. Sekarang kan banyak banget. Ada sekarang tuh sebentar lagi 10 tahu nggak, Shopee kan, Lazada, Bukalapak, ya lagi sebagainya, banyak sekali. Dan perancangan produk, mungkin untuk contohnya ada yang tahu apa ya, gambaran yang brosur perum-perum gitu memperlihatkan desain rumahnya, padahal itu sebetulnya belum jadi, tapi mereka sudah rancang seperti apa produk yang akan mereka bangun, produk apa yang mereka akan jual, berapa harganya. Nah, ini digunakan oleh biasanya orang-orang teknik sipil atau arsitek, itu menggunakan teknologi informasi ini, biasa menggunakan AutoCAD ya, untuk para teknik ya, orang-orang teknik, misalkan teknik sipil, arsitek, dan juga orang mesin juga bisa membuat dengan AutoCAD. Contoh membuat apa ya, mesin, mobil, motor juga bisa menggunakan AutoCAD. Nah, sekarang tadi kita sudah paham tentang teknologi informasi seperti apa. Sekarang kita akan membahas tentang etikanya nih. Etika dalam penggunaan teknologi informasi itu seperti apa? Kita bahas. Nah, etika teknologi informasi ini pengertiannya yaitu seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi ini. Sekarang konsep dasar TI itu tujuannya apa sih? Ini harus paham nih teman-teman. Tujuannya itu yaitu agar pengguna dapat mudah menyelesaikan masalah dan juga menghasilkan kreativitas. Jadi teman-teman ketika menggunakan teknologi untuk menghasilkan sebuah karya atau hasil kerja atau menyelesaikan tugas-tugas dari tempat kerja ataupun tugas kuliah, menggunakan teknologi informasi itu sangat bermanfaat sekali kan. Nah, sekarang ini ada prinsip high touch yang dimana tidak disarankan atau tidak diperbolehkan itu untuk ketergantungan terhadap teknologi yang sangat canggih, yaitu ini prinsip high, teknologi canggih itu. Tapi di sisi ini, untuk etika ini seharusnya yang dikedepankan, yang harus ditingkatkan yaitu high touch-nya. Ya, high touch maksudnya sentuhan dari usernya. Tapi kita yang harus ditingkatkan kualitasnya dalam penggunaan teknologi tersebut. Jangan sampai kecanduan. Ingat, teknologi itu hanya sebagai tool membantu menyelesaikan tugas kita, bukan untuk kecanduan. Jadi istilahnya dulu ada beberapa ilmuwan yang menyatakan bahwa nanti di masa depan manusia itu akan diidiotkan oleh teknologi. Ya betul, bisa saja ya, karena sekarang sudah sangat instan sekali dengan teknologi. Maka dari itu kita harus antisipasi agar kita tidak diidiotkan oleh teknologi. Tapi kita
yang menggunakan, memanfaatkan teknologi yang ada tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca di sini ada etika profesi. Yang pertama ya bertanggung jawab dan pengambilan keputusan yang harus konsisten dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang poin 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman bisa baca nanti materinya sudah ya saya akan upload di Edlink. Nah, untuk contoh dalam keseharian, kita bisa lihat di sini ada beberapa sosial media dan di mana ada juga etikanya nih ketika kita menggunakan sosial media. Contoh, ketika kita mempost sesuatu itu hati-hati, tutur bahasa, tidak membuli itu harus dijaga, dan juga posting-postingan nih harus hati-hati, ini ada privasinya nih. Ketika mengupload sesuatu itu hati-hati karena ada larangan, kan ada undang-undang ITE-nya. Contoh mengupload video atau foto yang tidak senonoh atau pornografi ya tanda kutip itu, yaitu sudah melanggar undang-undang ITE. Sudah dicantum, sudah saya sisipkan juga di materi, bisa teman-teman pelajarin, bisa lihat dan pahami pasal-pasal apa saja sih yang mencakup dalam pelanggaran etika ITE. Contoh nih, ada nih kegiatan sehari-hari, misalkan kalian mempunyai teman dekat sekali, karena terlalu dekat, misalkan karena dekat, teman-teman, ketika komputer dia sedang nganggur, kalian stalking, kepo gitu, wah dia tuh sering buka apa sih, terus menggunakan YouTube tuh bukan apa, buat apa aja sih, jadi kalian kepo, buka-buka di komputernya ada apa aja, nah itu tidak boleh, itu melanggar privacy. Nah, privacy ini kalian sudah melanggar, itu ada pasalnya. Dan juga misalkan melanggar hak cipta. Contoh, kalian membuat suatu website, contoh ya, ini contoh kasus. Kalian membuat sebuah website, websitenya itu kumpulan dari film-film Indonesia. Dan ketika kita akses, ketika buka si website kumpulan video Indonesia ini, ternyata di dalamnya itu banyak film-film yang sudah ada hak ciptanya, ya hak miliknya itu tidak boleh. Berarti itu termasuk pelanggaran itu undang-undang ITE. Nih ada beberapa contoh undang-undang ITE. Yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen sebagai alat bukti itu dicantumkan pada pasal 5 dan pasal 6. Selanjutnya penyelenggaraan sertifikat elektronik nih. Ini dibuat dalam pasal 13 dan 14. Dan yang terakhir penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan 16 juga nanti bisa dibaca ya. Itu pasal-pasal berapa saja itu sudah terlampir di link saya post juga. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ini kalau misalkan ada pertanyaan silakan hubungi nomor saya melalui WhatsApp, app, dan juga email ya, teman-teman bisa kirim tugasnya lewat sini, atau kalau tergantung ya kondisional, kalau misalkan dibutuhkan dikirimnya di Edlink ya kirim di Edlink, kalau misalkan dimintanya dikirim ke email ya kirim ke email aja. Nah, mungkin untuk pertemuan malam ini cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti saya upload tugas juga ya. Dan juga kuisnya nih, kuis jangan lupa ya. Nilainya yang bagus-bagus ya, lumayan buat tambah-tambah nilai kalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Pengerjaan tugasnya 1 minggu ya dari sekarang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.